Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada bab hal-hal yang membatalkan iman dan sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu bab ini dan kita awali dengan pembahasan bahwa secara umum pembatal iman itu diungkapkan oleh ulama 4 macam. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah, keyakinan maupun perbuatan maupun ucapan yang itu adalah kesyirikan atau yang masuk dalam bab menyekutukan Allah SWT. Yang kedua adalah kekufuran. Yang wajib diimani ternyata diingkari. Nah, semua yang masuk di dalam bab kekufuran adalah membatalkan iman. Yang betul-betul imannya batal, keluar dari atau dinyatakan tidak sebagai orang yang beriman lagi itu. Yang kedua adalah kekufuran. Yang ketiga adalah kemunafikan. Gitu. Zahirnya mengaku Islam, mengaku iman, tapi hatinya tidak sesuai dengan zahirnya. Nah, kemunafikan. Dan baik syirik, kufur maupun kemunafikan tadi itu secara global terbagi dua. Yang ada yang asghar dan ada yang akbar. Yang kecil sama yang besar. Yang kecil tiga-tiganya tidak membatalkan iman, tapi termasuk dosa besar. Adapun syirik, kufur dan munafik yang membatalkan iman itu adalah syirik akbar, kufur akbar, kemunafikan akbar yang besar. Dan dibahas itu syirik asghar, syirik akbar itu dalam pelajaran kita dulu juga sudah kita bahas, dan nanti juga akan ketemu lagi pembahasan yang akhirnya mengangkat pembahasan itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah murtad ya. Yang ini dibahas oleh ulama, pindah agama gitu. Nah, meskipun satu dengan yang lain juga
kadang-kadang itu masuk. Tapi intinya bahwa pembahasan yang membatalkan iman itu kembali kepada 4 macam itu, tapi itu kan global gitu ya. Global gitu. Nah, seperti apa itu 4 macam ini itu yang lebih menjurus? Nah, itu ulama ada yang menyebutkan 10 yang paling pokok, insya Allah semuanya nanti kembali ke 10. Ada yang menyebutkan lebih dari 10, dan di dalam kitab kita ini dibahas dengan sedikit berbeda dengan yang umum tersebar kitab ulama yang menyatakan bahwa pembatal iman itu 10. Nah itu ya. Nah itu banyak didakwahkan di dakwah-dakwah sunnah. Nah Syekh Shalih Fauzan menyusunnya dan ada sedikit perbedaan. Dan di sini dikatakan pembatal iman itu adalah sesuatu yang dapat menghapus iman sesudah iman masuk di dalam hatinya. Yang pertama, mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas. Yang kedua, sombong, menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain Allah. Dan 3 itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan kita ulang dengan singkat. Mengingkari rububiyah Allah atau sesuatu dari kekhususan-kekhususannya, atau mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut dan membenarkan orang yang mengakuinya. Intinya mengakui rububiyah. Rububiyah itu ketuhanan. Mengakui rububiyah, mengingkari di sini yang dibahasnya ya, mengingkari ketuhanan Allah SWT. Ketuhanan itu apa? Ketuhanan itu adalah penciptaan, pengaturan, penguasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Nah, intinya bahwa babnya adalah ketuhanan. Mengingkari ketuhanan Allah, bagian dari ketuhanan Allah, atau menyandarkan salah satu dari ketuhanan itu kepada selain Allah SWT. Salah satu dari makna ketuhanan kepada selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Kalau sampai orang itu menuhankan selain Allah, ya dia kafir. Kalau asalnya beriman, imannya batal. Gampangnya begitu ya. Lah ketuhanan itu apa? Penciptaan, pengaturan dan penguasaan alam semesta. Segala yang ada ini Allah lah yang menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Allah yang ngatur. Tidak ada yang bisa ngatur alam semesta ini kecuali Allah. Dan semuanya di bawah kekuasaan Allah. Nah, dan kalau orang itu tidak meyakini ketuhanan Allah, ya dia kafir. Kalau asalnya beriman, imannya jadi batal. Kalau asalnya dia lahir dari kedua orang tua yang beriman, setelah balik terus mengingkari ketuhanan Allah, maka imannya batal. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua yang disebutkan adalah sombong serta menolak beribadah kepada Allah. Tidak mau beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, ini juga masuk di dalam bab kekufuran. Kalau tadi 4 itu gitu. Syirik, kufur, munafik sama murtad gitu ya. Tadi kan pembahasan globalnya kan gitu ya. Nah, yang pertama mengingkari ketuhanan Allah juga kafir, itu kekufuran. Meskipun dia tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, tapi mengingkari ketuhanan, ya berarti itu kekufuran gitu ya. Kekafiran, bukan bab kesyirikan, bukan bab kemunafikan gitu, tapi itu kekufuran. Dan akhirnya hukumnya sebagai orang yang murtad apabila dia asalnya beriman. Yang kedua, sombong, tidak mau beribadah hanya kepada Allah, itu juga kekufuran. Kufur itu mengingkari itu, menolak, tidak mau beribadah kepada Allah. Itu. Misal Allah berfirman, wa idza qila lahum la ilaha illallah
yastakbirun. Jika dikatakan kepada mereka tidak ada yang berhak disembah selain Allah, yastakbirun, mereka sombong. Apa sombong itu? Menolak keyakinan itu. Nah, menolak beribadah kepada Allah, ya. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, mereka sombong menolak, gitu. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairim majnun. Apa kita tinggalkan semua sesembahan-sesembahan ini hanya karena seruan tukang syair yang gila? Nah, intinya bahwa sombong tidak mau menerima, menolak untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, diperhatikan. Dan yang ketiga ini masih murojaah yang lalu, dan ini penting untuk difahami karena model pembahasannya seperti ini, gitu ya. Menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain Allah. Pembahasan ulama yang lain lebih gampang dalam ungkapan ini, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dalam ibadah, sampai ibadah itu dihadapkan kepada perantara. Diperhatikan, menjadikan perantara antara dirinya kepada Allah dalam ibadah, sampai pada tingkatan ibadah itu dihadapkan kepadanya, baik berupa doa, minta-minta. Doa kan minta sesuatu, berharap sesuatu, gitu. Atau gitu, istighotsah, atau kurban, atau apapun. Perantara bahasa yang lebih umum apa? Perantara hamba kepada Allah dengan perantara. Ya, pembahasan yang lebih umum perantara ini pembahasan apa? Apa? Tawassul, ya, atau wasilah, ya. Jadi perantara antara hamba kepada Allah itu adalah wasilah. Wasilah itu perantara, perbuatannya namanya tawassul, gitu ya. Nah, tawassul itu ada yang sampai pada tingkatan ibadah dihadapkan kepada perantara. Orang jahiliyah, mulai dari jahiliyah pertama dalam kehidupan manusia, yang akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh. Jadi keturunan Adam, terus akhirnya ajaran keimanan dan peribadatan kepada Allah itu hilang. Akhirnya mereka menyembah berhala. Menyembah berhala. Berhala yang mereka sembah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bisa jadi lebih, tapi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu 5. Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Nah, 5-5-nya asalnya adalah orang yang soleh. Meninggal diagung-agungkan, lama-lama ibadah kepada Allah itu kalau di kuburannya itu lebih merasa lebih tenang, lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih gitu. Kalau ibadah di kuburan Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, yang mana ini asalnya adalah orang soleh. Lama-lama lebih daripada itu, apa, di tempat peribadatan lain dibuatkan patungnya. Terus akhirnya kesimpulan terakhirnya akhirnya disembah. Asalnya bertawassul kepada Allah, doanya tapi bertawassul dengan itu orang soleh yang sudah mati ini. Lama-lama ibadah itu dihadapkan kepada patung-patung, kepada kuburan orang soleh ini, dan keyakinannya masih tetap bahwa mereka ini adalah orang soleh yang dekat kepada Allah. Tatkala diperintah untuk meninggalkan itu dan harus beribadah hanya kepada Allah, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka-mereka ini
Kami tatkala beribadah kepada mereka ini, hati kami hanya berharap kepada mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Di awal surat Az-Zumar seperti itu. Mulai ayat 2. Ala lillahi dinul khalis walladzina yattakhiduna min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah dan mereka beribadah menghadap kepada wali-wali itu, ya, hati mereka gitu, tatkala mereka diperintah untuk meninggalkan, hati mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada wali-wali ini, kami hanya berharap mereka mendekatkan kami kepada Allah. Tapi itu kesyirikan dan kekufuran yang mana Rasul diutus untuk mendakwai mereka agar meninggalkan itu dan mereka menghadapkan ibadah hanya kepada Allah. Mereka kenal Allah apa enggak? Mereka kenal Allah apa enggak? Kenal. Wong mereka menyatakan kami hanya berharap kepada mereka berhala-berhala ini, orang-orang soleh yang sudah mati ini, kami hanya berharap kepada mereka untuk mendekatkan kami kepada Allah. Berarti mereka kenal Allah. Tapi di dalam ibadah, doa, zikir, berkurban itu kepada perantara, supaya perantara ini dalam keyakinan mereka, supaya perantara ini, wali-wali yang sudah mati ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu bab ini. Ya, coba menjadikan perantara. Kalau tadi kita ungkapkan di kitab lain, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah sampai pada tingkatan ibadahnya dihadapkan kepada perantara. Bukankah ini bab tawassul? Nah, ini kan babnya pembatal-pembatal iman, kan ya? Kalau ada pertanyaan, apakah yang ketiga ini bukan bab tawassul? Apa jawabannya? Jawabannya ya, ini tawassul yang sampai pada kesyirikan yang membatalkan iman. Karena itu dalam bab membatalkan iman ini diangkat. Berarti tawassul ada yang membatalkan iman. Pertanyaan lain, bukankah ini bab kesyirikan? Apa jawabannya? Ya, ibadah dihadapkan kepada selain Allah. Meskipun keyakinannya hanya sebagai perantara, ya, tapi ibadahmu kamu hadapkan kepada selain Allah. Kamu berkurban kepada perantara. Dalam hati harapannya supaya perantara mendekatkan kepada Allah, mendekatkan dirinya. Oh, ini orang yang taat. Terus, nah, jadi tidak langsung. Dan itu kesyirikan karena ibadah dihadapkan kepada selain Allah. Berarti ini ya bab tawassul, ini juga bab kesyirikan. Kesyirikan itu macam-macam. Ada kesyirikan dalam bab ketuhanan, menuhankan Allah, menuhankan selain Allah. Misalnya bertuhankan tiga. Nah, gitu ya. Nah, kesyirikan di dalam bab peribadatan juga ada. Ya ibadah kepada Allah, ya ibadah kepada selain Allah. Nah, syirik dalam ibadah. Bahkan kesyirikan di dalam asma dan sifat. Meyakini ada hamba yang mengetahui yang gaib. Nah, itu menyekutukan Allah dalam bab asma dan sifat. Nah, jadi berarti ini juga kesyirikan. Kesyirikan macam-macam. Ini masuk juga bab tawassul. Tawassul juga ada macamnya. Ada tawassul yang benar yang diajarkan di dalam Islam. Ada tawassul yang dilarang, dan yang dilarang itu ada yang bid'ah dan ada yang syirik. Dan tawassul yang syirik itu syirik akbar. Jadi ada tawassul yang disyariatkan, diajarkan seperti itu dan menjadikan ibadahnya menjadi mustajabah, menjadi dikabulkan oleh Allah. Sebab utama dikabulkan kenapa ibadahnya dengan tawassul, tapi tawassul yang benar.
bertawassul yang benar itu ada 3 macam. Itu saya sudah pernah menyampaikan, dan karena ini masuk di sini kita murajaah. Ingat, tawassul yang disyariatkan pertama bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua bertawassul dengan amal soleh yang ia lakukan. Gitu. Jadi misalnya apa amal soleh yang paling ia rasakan mendekatkan dirinya kepada Allah? Misalnya haji, ya gitu ya. Loh, kenapa kok yang dirasakan kok haji? Ya karena dulu beragama Islam sejak lahir, tapi ya dalam beragama gitu banyak kekurangan, banyak kesalahan, malas-malasan, ibadah juga seolah-olah biasa gitu. Terus setelah itu mau berangkat haji mulai belajar berangkat haji di sana dan ibadahnya rasanya gitu. Terus akhirnya betul-betul sepulang haji sampai berubah jadi orang yang takut dan penuh harap kepada Allah. Nah, ketika dalam berdoa atau dalam beribadah bertawassul kepada Allah, ya Allah, kalau memang ibadah haji yang aku lakukan betul-betul mendekatkan diriku kepadamu, maka ampunilah dosa-dosaku, maka berikan ketenangan dalam kehidupan ini, bimbinglah selalu ke jalan yang lurus, dan karuniakan nanti husnul khotimah, kumpulkan bersama orang-orang. Itu bertawassul dengan amal soleh. Kenapa? Karena sebelum dia berdoa menyampaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, bertawassul dengan amal soleh. Yang ketiga bertawassul dengan apa? Dengan doa orang lain yang masih hidup. Dengan doa orang lain yang masih hidup. Nah, jadi itu. Nah, itu tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang lain itu dilarang. Yang dilarang itu ada yang bid'ah, tidak syirik. Bid'ah dan tidak syirik. Nah, tawassul yang bid'ah tapi tidak syirik itu boleh apa enggak? Bid'ah kok boleh. Kullu bid'atin dhalalah. Itu hadis Rasul. Gitu. Nah, itu syirik apa enggak? Tadi dikatakan enggak syirik kok. Nah, itu seperti apa? Bertawassul dengan berdoa kepada Allah, bertawassul dengan yang tidak ada tuntunannya di dalam agama, tapi enggak sampai syirik. Misalnya apa? Misalnya bertawassul gitu, dengan kedudukan Rasul atau kedudukan wali, tapi hatinya betul-betul menghadap kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, tapi bertawassul berperantara dengan kedudukan Rasul atau kedudukan wali gitu. Nah, kedudukan bapaknya di sisi Allah, ya Allah, bapak saya kan orang yang takwa, berjuang dengan hartanya dan dengan, nah, karena itu berikan saya kebaikan dunia akhirat. Gitu. Bertawassul kayak gitu itu tidak ada tuntunannya. Karena itu anak-anak Rasulullah tidak diajari tawassul kepada Rasul. Gitu. Nah, bertawassul dengan kedudukan orang yang soleh. Orang yang paling soleh Rasulullah. Di bawah Rasul yang paling soleh Abu Bakar radhiyallahu an. Gitu. Tidak ada yang bertawassul dengan kedudukan Abu Bakar. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Gitu. Nah itu. Nah misal, ya Allah dengan ya Rabbi sama saja ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Nah ya. Apa arti ya Allah bertawassul dengan Mustafa? Mustafa itu siapa? Rasulullah. Ya. Nah itu bertawassul gitu. Tapi ibadahnya menghadap kepada Rasul tak kepada Allah? Kepada ya Rabbi. Kan betul-betul ya Rabbi. Nah jadi itu bertawassul bukan dengan asma wa sifat, bukan dengan amal soleh yang ia lakukan,
bukan dengan doanya orang lain yang masih hidup. Dia langsung doa kepada Allah, bertawassul dengan kedudukan Rasul atau kedudukan wali atau kedudukan bapaknya atau jadi itu bukan syirik. Syirik itu kalau ibadah dihadapkan kepada Allah. Syirik itu kalau menuhankan selain Allah. Syirik itu kalau menyamakan yang bukan Allah disamakan dengan Allah sifatnya, gitu ya. Syirik dalam ketuhanan, dalam peribadatan, dalam asma wa sifat, ini bukan syirik, ini ibadah kepada Allah tapi bertawassul dengan itu. Nah, tawassul yang ketiga yang sampai pada tingkatan kesyirikan, yaitu jika ibadahnya sampai menghadap kepada selain Allah. Seperti itu, berdoa kepada Wat, Suwa ya Ghuth ya Wan Nasr, gitu, selamatkan diriku nanti di hari kiamat di sisi Allah. Nah gitu ya. Nah, atau berkurban kepada Wat, Suwa ya Ghuth ya dan Nasr, kenapa? Supaya nanti itu digunakan untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Nah, itu ibadahnya sudah dihadapkan kepada selain Allah, itu bertawassul, itu berperantara, yang syirik, yang membatalkan iman. Itu yang sudah kita pelajari pada yang lalu 1, 2, 3. Dan kalau 1, 2 tadi itu kekufuran, yang ketiga ini kesyirikan, kan gitu ya. Berarti nanti juga tetap masuk, macam-macam itu tetap masuk kembali kepada 4 hal: kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, atau murtad, nggak mau Islam lagi. Nah, kesimpulannya bahwa pembatal iman itu 4 itu. Tapi kalau disebutkan 4 itu, orang awam masih tidak paham. Dia paham syirik membatalkan iman, kufur membatalkan iman, munafik membatalkan iman, murtad membatalkan iman. Tapi kalau berperantara kayak gitu membatalkan iman apa enggak? Belum tahu. Kenapa? Kalau enggak belajar, akhirnya ulama menulis pembatal iman itu tidak yang global tadi. Ada yang global kayak gitu, ada yang model kayak begini. Berperantara gitu di dalam beribadah kepada Allah, sampai pada tingkatan ibadahnya dihadapkan kepada perantara, itu termasuk pembatal iman. Yang keempat, menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk diri Allah. Apa maksudnya? Allah menyebutkan bahwa ini adalah hak saya, ini adalah nama saya, sifat saya begini. Gampangnya begitu. Ya, Allah menetapkan sesuatu ini untuk dirinya. Nah, tapi di sini menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Allah berfirman bahwa Allah begini. Ternyata manusia itu mengingkari, menolak. Allah menetapkan punya nama untuk dirinya, dan namanya tidak sama dengan makhluk. Allah menyatakan ini sifatnya. Allah sendiri yang menyatakan ini sifatnya. Terus tidak diterima, ditolak. Nah, Allah tidak kayak gitu. Gampangnya begitu. Jadi Allah menetapkan untuk dirinya, terus ditolak oleh hamba yang menolak yang Allah tetapkan untuk dirinya, itu membatalkan iman. Kita baca dulu sampai sempurna. Menolak sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. Rasul menetapkan bahwa Allah begini, terus itu ditolak. Begitu pula orang-orang yang mensifati makhluk dengan sifat yang khusus bagi Allah. Termasuk juga menetapkan sesuatu yang diingkari oleh Allah atas dirinya. Allah menjelaskan bahwa Allah tidak seperti itu, tapi ada orang yang mensifati Allah dengan sifat itu.
Nah, jadi itu. Atau yang dinafikan oleh Rasulnya. Rasul mengatakan bahwa Allah tidak begitu, tapi dia menetapkan Allah seperti itu. Kesimpulannya adalah ini mengingkari nama-nama Allah atau mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Rasulnya. Itu kan ayatnya sama, hadisnya sama, tapi ungkapan ulama di dalam menyimpulkan terus diungkap itu berbeda. Yang lebih umum adalah itu, mengingkari nama Allah atau sifat Allah yang ada di dalam Quran dan hadis. Itu. Nah, itu yang nomor 4 ini, mengingkari nama Allah atau sifat Allah yang ada di dalam Quran atau yang ada di dalam hadis, atau menetapkan nama atau menetapkan sifat untuk Allah padahal Allah dan Rasulnya tidak menetapkan nama dan sifat seperti itu. Nah, itu maksudnya sama dengan yang kita baca tadi itu. Kita baca lagi terus kita fahami. Jadi pembatal Islam yang keempat, ya, menolak sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah itu apa? Yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Gitu. Allah itu punya nama. Apa namanya? Di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Itu nama-nama Allah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, berarti Allah menetapkan untuk dirinya nama-nama itu, kan gitu. Rasul juga menetapkan banyak. Gitu. Nah, dan Allah menyatakan bahwa Allah mendengar semua ucapan makhluk. Allah mengetahui semua ucapan makhluk, semua perbuatan makhluk. Berarti Allah mensifati dirinya mendengar dan mengetahui. Gitu. Nah, jadi nama-nama Allah banyak, sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya juga banyak. Menolak, mengingkari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulnya, itu membatalkan iman. Nah, kita ambil salah satu contoh sekarang. Bapak pernah mendapatkan pelajaran sifat wajib bagi Allah ada 20. Pernah mendapatkan pelajaran gitu apa enggak? Sifat-sifat wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa. Terusnya apa? Mukhalafatu lil hawaditsi. Terusnya apa? Qiyamuhu birasi. Kan gitu ya? Itu sifat Allah 20. Sifat Allah 20 itu. Kita tidak membahas ini berdasarkan dengan Quran apa enggak, tapi keyakinan ini meyakini Allah punya sifat 20. Gitu ya? Apakah enggak ada sifat Allah yang lain? Kalau di dalam keyakinannya ada, kalau gitu cara yang benar adalah di antara sifat-sifat Allah. Nah, gitu caranya. Ya. Adapun berkeyakinan sifat wajib bagi Allah hanya 20. Berarti tidak percaya sifat-sifat yang lain. Tidak, sifat wajib bagi Allah hanya 20. Yang wajib diyakini hanya 20, misalnya gitu ya. Lah, kalau ada sifat lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dipercaya apa enggak? Enggak, sifat Allah hanya 20. Misalnya gitu, sekedar misal ya. Ditunjukkan loh ini loh, ayatnya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah punya sifat ini. Gitu. Enggak, sifat Allah hanya 20. Maka orang itu kafir, imannya batal di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah menetapkan sifat di dalam Quran, menetapkan sifat diri terus ditolak. Nah, itu babnya tadi itu menolak
nama atau sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya atau yang disebutkan oleh Rasul terus ditolak, diingkari. Nah, itu contoh, gitu ya. Nah, kenapa ya? Karena umat ini diajarin kayak gitu di dalam beragama, ternyata pelajaran itu tidak cocok dengan Quran, tidak cocok dengan sunnah. Nah, ini penting untuk dipelajari. Lah terus kalau gitu yang benar itu seperti apa? Yang benar itu cara belajar agama yang benar adalah wajib menetapkan itu. Kalau ketetapan dalam keyakinan namanya keimanan. Wajib mengimani menetapkan sama saja. Ya, wajib mengimani atau menetapkan semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis. Nah, itu yang benar. Menolak nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, menolak sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu membatalkan iman. Apabila dengan kesadaran. Apabila dengan kesadaran. Lah kalau nggak sadar, namanya apa? Kalau nggak sadar namanya apa? Misalnya begini, mau kemana? Mau ke Indriharjo, misalnya gitu ya. Bapak tahu Indriharjo tak? Gitu ya. Mau kemana? Mau ke Sumeneb, nah, misalnya gitu ya. Tahu Sumeneb tak? Kalau Madura paling ujung kota besar di Madura yang paling jauh dari Surabaya itu Sumeneb gitu ya. Masuk di Pulau Madura. Mau kemana? Mau ke Sumeneb. Terus naik mobil dari Surabaya sampai ke Gresik, terus ke Tuban, terus menuju. Mau kemana? Mau ke Sumeneb. Bapak ini tersesat jalan. Gitu ungkapan, Bapak ini tersesat jalan, mau ke Sumeneb kok. Dari Surabaya sampai Gresik terus sampai Tuban. Bapak tersesat jalan. Ungkapan tersesat jalan tadi betul apa enggak? Betul, mau ke Sumeneb kok. Dari Surabaya sampai ke Gresik sampai ke Tuban. Tersesat jalan namanya. Bapak teruskan enggak sampai di Sumeneb ini. Nah, itu namanya tersesat jalan. Gitu. Tujuannya benar, saya mau ke Sumeneb, tapi salah jalan. Nah, tujuannya adalah mengesahkan Allah, meyakini ketuhanan Allah, tapi tersesat jalan. Kenapa? Allah menetapkan bahwa Allah maha keras siksanya, tapi tidak dipercayai. Nah, berarti Allah punya sifat keras apa enggak? Punya ya. Maha keras siksanya, syadidul azab, syadidul iqab, banyak di dalam Quran. Berarti Allah itu punya sifat keras. Apabila menghukum orang yang enggak boleh menetapkan Allah punya sifat keras. Allah punya sifat senang. Allah itu punya sifat senang kepada orang-orang yang baik. Allah kok punya sifat senang? Enggak, Allah enggak punya sifat senang. Sifat wajib bagi Allah itu 20. Wujud kita kok sampai 20 enggak ada sifat Allah senang. Loh, Pak, di dalam Quran Allah menyatakan dirinya senang. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah senang kepada orang yang takwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang yang ihsan. Gitu. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang orang yang sabar. Berarti Allah punya sifat senang. Enggak, Allah enggak punya sifat senang. Nah, orang yang mengingkari sifat Allah gitu, itu membatalkan iman. Tapi kalau enggak sadar, namanya tersesat. Nah, itu maksudnya di sini, gitu. Karena itu tidak boleh mengingkari nama dan sifat Allah. Dan nama dan sifat Allah itu, masya Allah, itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung, gitu. Loh, nama Allah nggak bisa dihitung? Enggak. Allah berfirman,
Allah berfirman dalam Al-Quran, terus ayatnya itu bisa dihitung. Mana ayat yang menyebutkan nama Allah? Terus Rasulullah menjelaskan nama Allah itu 99. Nama Allah yang disebutkan oleh Rasul 99 itu maksudnya adalah di antara nama-nama Allah itu 99. Nama Allah yang 99 ini kalau dihafal dan diamalkan dengan benar, orang itu nanti pasti jadi ahli surga. Itu yang nama 99. Nah, jadi itu. Nah, dan setiap nama Allah pasti ada artinya, dan artinya itu pasti baik, dan seperti itulah sifatnya. Contoh, Ar-Rahman, ini nama Allah. Apa artinya? Yang umum dalam bahasa Indonesia, Maha Pengasih. Dari arti itu menunjukkan sifat Allah, bahwa Allah itu punya sifat pengasih, dan pengasih Allah SWT itu maha. Apa? Tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Dan bahkan tidak ada kekurangan, kesalahan dan kejelekannya sedikit pun. Kasih Allah itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu nama Allah. Saya beriman karena ada dalam Al-Quran. Setiap nama Allah pasti menunjukkan sifatnya. Setiap nama Allah pasti menunjukkan sifatnya. Maksudnya bagaimana? Nama Allah itu ada artinya. Semua nama Allah itu ada artinya. Dan artinya itu pasti menunjukkan seperti itulah sifat Allah SWT secara hakiki, secara sempurna. Contoh, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama Allah ya. Apa artinya? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti Allah punya sifat kasih sayang. Dan kasih sayang Allah itu maha. Apa maksudnya maha? Sampai puncaknya. Nggak ada lagi kasih sayang yang lebih daripada itu. Dan tidak ada setaranya. Apa maksudnya nggak ada setaranya? Tidak ada makhluk yang punya sifat kasih sayang setingkat itu. Itu maksudnya walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada setaranya. Ya, jadi sifat Allah itu paling puncak, nggak ada sifat yang lebih daripada itu. Jadi kasih sayang Allah paling puncak, tidak ada kasih sayang yang lebih dari kasih sayang Allah. Dan tidak ada setaranya. Maksudnya apa? Kasih sayangnya makhluk nggak ada yang setingkat itu. Nah, setiap nama Allah pasti menunjukkan sifatnya. Lah kalau nama Allah yang tadi itu 99, berarti menunjukkan dari nama itu Allah punya sifat 99. Wajib diimani. Lah, sifat wajib bagi Allah 20 tadi itu. Nah, kalau kayak gitu berarti harusnya di dalam belajar mengajar itu di antara sifat-sifat Allah itu 20. Harusnya gitu ya. Nah, itu bukan hanya 20, tapi itu lebih daripada itu. Bahkan sifat Allah itu lebih banyak dibandingkan dengan namanya. Kenapa? Karena setiap nama pasti menunjukkan sifat, dan ada sifat yang tidak dari namanya. Contoh, sangat keras siksanya, berarti Allah itu punya sifat keras, dan nama Allah tidak ada yang keras. Gitu. Allah senang kepada orang yang takwa, dan tidak ada nama Allah yang senang. Maksudnya itu Allah itu muhib. Nah, muhib bukan nama Allah. Nah itu, muhib itu artinya yang senang. Nah, bukan nama Allah. Nah itu. Nah, tapi Allah punya sifat senang. Mengingkari nama Allah sudah diingatkan, enggak kayak gitu. Hati-hati, itu membatalkan iman. Contoh, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Surat Sabbihis ya. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Maha tinggi itu di bawah apa di atas?
Atau ya di bawah ya di atas? Nggak, Allah nggak di atas. Allah di mana-mana. Misalnya gitu. Pak, Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Maha tinggi itu di atas. Nah kok di mana-mana ya di atas, di bawah. Gimana, Bang? Allah menyatakan di atas, kok di atas, di bawah, di mana-mana gimana? Nah, kalau mengingkari Allah di atas dengan kesadaran bahwa ayat Allah begitu, hadis Rasul begitu, hati-hati mengingkari yang ada di dalam Quran dengan kesadaran itu di hadapan Allah membatalkan iman. Kamu tidak percaya dengan pelajaran ini, urusanmu nanti dengan Allah. Tapi ada pelajaran dalam Quran dan hadis bahwa mengingkari Quran itu membatalkan iman di hadapan Allah. Nanti urusan masing-masing dengan Allah. Kita di dunia ini hanya ngomong begitu, hanya belajar mengajar. Nanti kaitan kepada Allah itu masing-masing. Nggak percaya nggak apa-apa, di dalam beragama nggak ada paksaan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Mengingkari nama dan sifat Allah yang ada dalam Quran dan hadis dengan kesadaran itu membatalkan iman. Dan sifat Allah tidak hanya di atas, ya. Nah itu. Dan bahkan ulama menjelaskan dalil Quran hadis, dalil dengan Quran, dengan hadis. Dan ada lagi yang di dalam pembahasan ilmu itu dalil akal. Dalil akal diyakini secara pasti dengan akal. Bahkan juga dalil dengan fitrah. Apa maksudnya? Diketahui secara pasti dengan fitrah. Apa bedanya akal dengan fitrah? Akal itu semakin digunakan maka akan menghasilkan semakin tinggi kualitasnya dan semakin banyak yang diketahui kalau akalnya digunakan. Karena itu profesor doktor pengetahuannya lebih mendalam dibandingkan dengan anak lulusan SMA. Dan profesor doktor mengetahui lebih banyak dibandingkan dengan anak lulusan SMA. Kenapa? Karena menggunakan akal. Tapi kalau fitrah, mau lulusan SD, mau profesor doktor, kalau berdasarkan fitrah sama saja. Nah, jadi itu fitrah. Nah, yang secara pasti diketahui dengan akal itu namanya dalil akli. Yang secara pasti diketahui dengan fitrah itu namanya dalil fitrah. Terus kalau dikumpulkan semua, dalil Quran, dalil hadis, dalil akal, dalil fitrah, untuk menunjukkan Allah di atas itu 1000 lebih. Dalil Quran, dalil hadis, ditambah dengan dalil akal, dalil fitrah yang semua manusia punya akal nih. Itu kalau dihitung 1, 2, 3 terus dalil menunjukkan bahwa Allah di atas itu 1000 lebih. Tapi ada orang yang seperti tidak punya fitrah, seperti tidak punya akal, seperti enggak Islam sehingga enggak punya Quran dan Sunnah, enggak mau percaya kalau Allah di atas. Nah, jadi itu contoh, hati-hati. Yang penting patokannya adalah Quran dan hadis. Mengingkari nama atau sifat Allah yang ada di Quran, yang ada di hadis, diingkari itu tidak dipercayai. Gitu. Oh, ini sifat Allah disebutkan loh dalam Quran, tidak percaya. Kalau sudah jelas-jelas sadar, oh iya di ayatnya ada, nggak dipercayai, itu membatalkan iman. Nah itu yang keempat. Ini saya tekankan supaya kita betul-betul paham. Nah, apa saja nama dan sifat Allah? Banyak diantaranya. Surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad, Allah berfirman, Qul Huwallahu Ahad, katakanlah Allah itu Esa. Berarti Ahad, Ahad Esa, Esa itu satu-satunya. Satu-satunya. Apa maksudnya satu-satunya? Enggak ada duanya. Itu makna ya. Apa sih makna satu-satunya? Enggak ada duanya. Kabir itu artinya besar.
akbar itu paling besar atau maha besar. Gitu ya. Nah, apa artinya besar? Besar yo besar. Apa artinya besar? Besar ya besar gitu. Apa artinya sholat? Sholat ya sholat. Yalah nggak paham, tetap nggak paham nanti. Nah, untuk menunjukkan arti, untuk menunjukkan makna itu ada beberapa cara. Gitu. Contoh, sebutkan lawannya. Kalau dia paham lawannya, nanti akhirnya dia tahu maknanya. Apa artinya besar? Lawannya kecil. Nah, kalau dia ngerti kecil, berarti akhirnya nanti jadi paham besar itu apa, gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk menunjukkan makna cara lain, gitu. Untuk menunjukkan makna cara lain ada contoh, gitu. Sebutkan contohnya, maka yang nggak paham akan jadi paham. Nah, bidzikril mithal yattadhihul maqal. Dengan kamu sebutkan contohnya, maka masalah itu jadi bisa difahami. Nah, kalau yang tadi itu bidziddiha yattadhihul makna, dengan menyebutkan lawannya maknanya jadi jelas. Nah, ada yang dengan menyebutkan lawannya, ada yang dengan menyebutkan contohnya. Nah, jadi itu diantara untuk mengetahui makna seperti itu. Nah, kita kembali. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Esa itu apa? Satu-satunya. Apa maksudnya satu-satunya? Enggak ada duanya. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita wajib beriman Allah itu Esa. Allah itu satu-satunya, enggak ada duanya. Nah, gitu ya. Orang itu semakin dalam ilmunya, maklumatnya semakin luas, kan gitu ya. Apa maksudnya Allah itu Esa? Nah, karena sudah belajar Allah itu Esa satu-satunya di dalam 3 hal. Dalam bab ketuhanan, Allah satu-satunya Tuhan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa dalam hal ketuhanan. Apa ada Esa dalam bab lain? Ya ada, apa? Dalam hal yang berhak diibadahi. Allah itu Esa satu-satunya yang punya hak untuk diibadahi. Allah itu Esa satu-satunya yang ketiga apa? Dalam bab nama-nama dan sifat-sifatnya, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya untuk Allah yang kayak gitu. Nah, untuk nama-nama ini teksnya, teks itu lafadz ya. Lafadznya bisa sama dengan nama dan sifatnya makhluk, tapi hakikatnya tidak sama. Sama teksnya saja, sama lafadznya saja. Contoh saya contohkan sesama makhluk ya. Saya jalan kaki di kaki gunung, karena rumah saya di kaki gunung. Berarti gunung punya kaki apa enggak? Dalam teks tadi gunung punya kaki, dan kata-kata ini didengar orang faham bahwa gunung punya kaki. Dan saya juga punya kaki, saya jalan kaki kok di kaki gunung tadi. Nah itu berarti saya juga punya kaki, gunung juga punya kaki, lafadznya sama, tapi kaki saya hakikatnya beda dengan kaki gunung. Nah, nama dan sifat Allah bisa sama teksnya dengan nama dan sifatnya makhluk. Contoh, Allah punya sifat senang, saya juga punya sifat senang, tapi senangnya makhluk tidak sama dengan senangnya Allah. Nah itu contoh ya. Allah punya sifat, teksnya sama dengan sifatnya makhluk tidak apa-apa, tapi nama dan sifat Allah itu hakikatnya beda dengan nama dan sifatnya makhluk. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki,
Allah punya sifat senang, Allah punya sifat keras, ya. Dan sebagaimana sesuai dengan yang ada di Quran, sesuai dengan yang ada di dalam hadis, semuanya wajib diimani. Kalau sampai ada di dalam Quran, ada di dalam hadis, enggak diimani, maka namanya mengingkari ayat, mengingkari nama dan sifat Allah yang ada di dalam ayat. Itu membatalkan iman. Nah, itu yang keempat ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Allahus somad. Allah itu as-somad. Ya. Di ayat yang lain Allah itu ar-Rahman. Ya, Allah itu ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Ar-Rahman ar-Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang. Ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah itu yang Maha pengasih, Allah itu yang Maha penyayang. Loh ya, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Di sini Allahus Somad. Allah itu As-Somad. As-Somad itu nama Allah. Seperti Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah. Allahus Somad, Allah itu As-Somad. Berarti As-Somad itu nama Allah. Artinya apa? Tempat bergantung. Kalau Allahu Ahad tadi, Ahad itu nama Allah, artinya apa? Esa tadi ya. Sekarang Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung. Kalau semakin belajar, pemahamannya semakin luas tadi kan gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah itu tempat bergantung? Segala kemaslahatan hamba yang dia inginkan, segala kemadorotan yang memadorotkan hamba yang ia ingin terhindar dari kemadorotan, harus bergantung hanya kepada Allah. Kamu kepingin mendapat maslahat, mendapat manfaat, harus hanya bergantung kepada Allah. Kamu kepingin terhindar dari madorot, harus hanya bergantung kepada Allah. Kalau bergantung kepada selain Allah, kamu menyekutukan Allah. Saya kepingin selamat dari gangguan jin, hatinya bergantung ke apa? Ke keris. Nah itu. Ada apa enggak yang gitu? Ada, berarti dia bergantung kepada selain Allah. Nah itu musyrik. Nah itu contoh. Ada yang kepingin sembuh atau kepingin selamat, hatinya bergantung ke apa? Ke jimat yang di jarinya, atau jimat yang digantungkan di jendela, atau jimat yang ditaruh di kasurnya atau ditaruh di kopiahnya. Yang penting bergantung kepada selain Allah, itu syirik. Nah, berarti nama Allah itu As-Somad dan Allah itu tempat bergantung yang benar. Berarti ini sifat Allah, gitu ya. Ya namanya, ya mengandung sifatnya. Wajib diimani, tidak boleh diingkari. Gitu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa maksudnya? Tidak beranak, tidak punya anak. Tidak diperanakkan, tidak dilahirkan oleh siapa-siapa. Nah, Allah itu Esa, tidak dilahirkan oleh siapa-siapa dan juga tidak punya anak. Gitu ya. Nah, dan ini menunjukkan keesahan Allah sekaligus membantah keyakinan agama terdahulu. Karena apa? Karena orang jahiliyah Arab berkeyakinan Allah punya anak dan anaknya akhirnya disebut Allah. Berarti kalau gitu Allah lebih dari satu. Ya. Dan orang Nasrani, orang Yahudi ngikut. Orang Yahudi akhirnya juga tidak tahu sumbernya dari mana, ikut orang Arab atau buat sendiri, berkeyakinan Uzair itu anak Allah dan akhirnya juga disembah. Berarti berkeyakinan Allah punya
Dan orang Nasara juga ngikut. Akhirnya Al-Masih dikatakan anak Tuhan, anak Allah. Gitu. Wa qalatin nasarul masihu ibnullah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Dan akhirnya disembah juga. Nah, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Nah itu. Nah, lalu di ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Nah jadi itu. Lafadznya bisa sama, Allah ada, ya kita juga ada, tapi hakikatnya beda. Adanya Allah tidak berawal, tidak berakhir. Ya, lah kalau adanya makhluk awalnya tidak ada, berarti kan beda. Nah itu yang dijelaskan di dalam dalil, ada bedanya, hakikatnya itu beda. Nah itu, Allah ada, kita ada, iya, tapi keadaanmu kan hanya waktu tertentu. Kalau Allah tidak berawal, tidak berakhir. Umurmu berapa? 50 tahun. 100 tahun dulu kamu jadi apa? Enggak ada, berarti gitu. Pada waktu yang lalu kamu enggak ada. Dan Allah berfirman seperti itu, manusia di muka bumi ini ada, perbuatannya nyata gitu. Nah, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura, surat Al-Insan ayat pertama. Gitu. Bukankah manusia itu melewati masa dulu dia ndak apa-apa? Dulu ndak apa-apa itu maksudnya apa? Bapak umurnya berapa? 100 tahun. 200 tahun dulu Bapak jadi apa? Gitu. Berarti Bapak melewati masa dulu ndak jadi apa-apa. Nah itu. Dulu jadi tanah. Tanah itu bagian daripada bumi. Sebelum Allah menciptakan bumi, Bapak dulu jadi apa? Nah iya. Nah jadi kan itu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkur. Intinya bahwa walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah SWT itu tidak setara atau tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Allah maha segala macam yang baik. Allah itu maha. Dan Allah bersih dari segala yang kurang, yang jelek, yang salah. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa artinya subhanallah, subhanallah? Itu bukan kalimat kosong. Subhanallah itu maha suci Allah. Apa maksudnya? Suci, bersih dari kekurangan, kesalahan, dan kejelekan. Nah itu, jadi kalau kita baca zikir subhanallah, jangan zikir kosong ya, zikir yang bermakna apa? Subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, dalam hati maha suci Allah dari kekurangan, kesalahan, dan kejelekan. Subhanallah, subhanallah itu berbobot jika dengan maknanya. Nah itu yang bisa kita baca, meskipun hanya dapat satu nomor dan tidak selesai, tapi mudah-mudahan masuk di dalam nasihat ulama, ma qalla wa kafa khairun min katsura wa alha. Sedikit cukup sebagai pelajaran ya, jauh lebih bermanfaat daripada banyak tapi sia-sia. Wah, kita sekali pertemuan dapat separuh bedah buku ya, tapi begitu selesai apa tadi Pak? Pokoknya enak. Maqal la waqafa khairum min katsura wa ala. Sedikit cukup manfaat, lebih baik daripada banyak tapi sia-sia. Nah, mudah-mudahan masuk di situ. Nggih. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Nggih.
bisa membatalkan keimanan. Jadi intinya yang membatalkan keimanan itu apabila menolak dengan kesadaran bahwa Allah menyebutkan begitu dalam Al-Quran. Ya, dia sadar Allah menyebutkan gitu dalam Al-Quran, terus hatinya tidak menerima, menolak. Kalau kayak begitu, maka itu membatalkan iman. Kita tidak tahu hati seseorang. Ya, kalau orang itu nggak paham, kalau orang itu nggak sengaja, itu namanya tersesat. Ya, kalau orang itu nggak paham, kalau orang itu nggak sengaja, namanya tersesat. Kan gitu ya? Salah nggak paham, karena nggak paham. Salah tapi nggak sengaja. Contohnya apa? Mau ke Sumeneb, mau ke Madura, tapi dari Surabaya sampai Gresik sampai ke Tuban. Itu kan salah, iya, tapi nggak sengaja. Nah gitu ya. Iya, karena nggak ngerti. Nah, nggak ngerti atau nggak sengaja, ya, itu namanya tersesat. Di dalam agama juga kayak gitu. Orang yang nggak ngerti atau nggak sengaja atau nggak sadar, terus bertentangan dengan Quran, namanya tersesat. Dan itu pasti. Itu pasti. Yang menyimpang dari Quran pasti tersesat. Kita berbicara yang pasti tersesat. Kenapa? Karena menyimpang dari Quran dan hadis yang sahih. Yang tersesat itu kafir apa enggak, imannya batal apa enggak. Yang tersesat itu ada dua macam. Ada yang sampai kafir atau membatalkan iman, ada yang enggak. Tapi tersesat. Kenapa? Karena bertentangan dengan Quran, itu pasti. Mana kafir yang membatalkan iman? Itu. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang musyrik kepada Allah, sungguh dia itu tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sungguh dia itu tersesat dengan kesesatan yang jauh. Berarti yang tersesat itu ada yang musyrik. Ya, kenapa? Yang musyrik ini dikatakan tersesat. Dan ada yang tidak sampai, ada yang tidak sampai kafir, tidak sampai syirik, dan dikatakan tersesat. Contoh, bid'ah itu dhalalah, bid'ah itu sesat, tapi kan dia tidak kesyirikan dan tidak kekafiran. Nah, jadi gitu. Jadi sesat, yang penting menyelisihi Quran dan Sunnah itu tersesat. Tersesat itu ada yang tidak membatalkan iman, ada yang membatalkan iman. Nah itu. Wal kafiruna humud zalimun zalim ya. Yang dhal itu sesat gitu ya. Dhal itu artinya sesat, dhal atau dhalal itu artinya sesat ya. Jadi kalau tadi itu syirik gitu ya, yang kafir itu juga sesat. Jadi yang tersesat itu ada yang kafir, ada yang nggak sampai kafir, ada yang musyrik, ada yang nggak sampai musyrik. Nah itu, yang kafir dan musyrik pasti tersesat. Yang tersesat bisa kafir, bisa musyrik, bisa nggak sampai kafir, nggak sampai musyrik. Nah, kesimpulannya yang menyimpang dari Quran dan hadis pasti tersesat, bisa kafir, bisa nggak sampai kafir. Nah, kalau gitu siapa yang benar? Yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun, kapanpun, yang penting yang benar itu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, ada lagi yang lain? Tawasul dengan orang lain yang masih hidup seperti apa? Dengan doa orang lain, jangan dengan orang lain, dengan doa orang lain yang masih hidup. Tawasul itu apa sih? Tawasul itu berperantara di dalam ibadah kepada Allah.
di dalam ibadah. Doa itu ibadah. Tawassul adalah berperantara di dalam doa kepada Allah. Gitu ya. Jadi berdoa kepada Allah terus bertawassul. Tawassulnya pakai apa? Pakai doa orang lain yang masih hidup. Gitu ya. Misal, saya kepingin selamat. Saya kepingin selamat ya. Berharap keselamatan kepada siapa? Kepada Allah. Nah gitu ya. Misal, saya punya pekerjaan di tengah lautan. Nah, ya, di tengah laut, iya. Gimana? Nanti di sana itu ada beranjang, tahu beranjang lah. Jadi pokoknya ada bangunan, tapi di tengah laut. Bangunannya dari kayu yang ditancapkan, gitu di laut, terus ngerjakan tugas di sana. Nah, terus bahkan ada pulau di tengah laut, tidak. Terus nanti kalau lagi pasang, pulau ini tenggelam. Tapi kalau lagi surut, pulau ini di atas permukaan laut. Ada lautan kayak gitu, tak? Ada pulau kayak gitu, tak? Ada, gitu. Nah, sekarang sedang tugas di sana. Wah, kalau lagi ombak besar pasang itu, terus nanti kalau nggak cepet-cepet ada penyelamat misalnya gitu, maksudnya usaha untuk selamat dengan kapal dengan gitu kan bisa tenggelam gitu ya. Nah, saya kepingin keselamatan dalam mengerjakan tugas ini. Berharap keselamatannya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ketika mau berangkat, saya ketemu pamit sama bapak sama ibu. Pak, Bu, kerjaan saya ini resikonya bisa mati. Gitu ya. Paham ya? Nah, doakan kepada Allah itu agar Allah menyelamatkan saya. Iya. Yang berharap keselamatan siapa? Saya. Berharap kepada siapa? Kepada Allah. Yang saya suruh berdoa kepada Allah, saya berdoa sendiri atau tadi tunjuknya saya nyuruh orang tua untuk doa? Nyuruh orang tua ya, Pak doakan saya, Bu doakan saya supaya saya diselamatkan oleh Allah, kan gitu ya. Akhirnya bapak ibu ini berdoa kepada Allah untuk keselamatan saya, ya. Nah, itu namanya bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup. Paham Pak ya? Paham apa enggak? Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman kepada kita semuanya. Gitu. Apa bedanya mendoakan orang lain dengan tawassul dengan doa orang lain yang masih hidup? Apa bedanya prakteknya? Doanya orang lain itu bisa langsung dari awal, dia tidak dimintai orang lain, dia tidak dimintai anaknya untuk mendoakan, tapi dia doakan sendiri. Itu mendoakan orang lain gitu saja. Nah, tapi kalau Pak, Bu doakan saya ya supaya saya selamat. Oh iya nak, saya doakan. Akhirnya bapaknya berdoa, ya Allah selamatkanlah anak saya, ya Allah selamatkanlah anak saya. Ibu saya juga mendoakan, ya Allah selamatkanlah anak saya. Nah gitu ya. Kalau doanya tadi itu karena permohonan saya, karena permintaan saya minta untuk mendoakan, itu berarti masuk di dalam bab saya beribadah kepada Allah, bertawassul dengan bapak dan ibu, bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup. Ya. Nah, kalau saya tidak pakai minta didoakan, ternyata bapak ibu mendoakan saya, yaitu doa orang lain, doa bapak kepada anak. Nah, karena itu kalau dengan dorongan saya, namanya dia mendoakan saya, tapi dari sisi saya itu saya beribadah kepada Allah, bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sudah cukup tinggi mataharinya ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.